LPS Financial Festival 2025 di Medan sudah mendekati akhir acara. Di sore hari ini tampak antusias pengunjung masih membludak. Usai sesi inspirational speech, kemeriahan acara LPS Financial Festival 2025 di Medan berlanjut ke sesi educational class yang terbagi menjadi berbagai sesi. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh untuk kemeriahan LPS Financial Festival 2025 di Medan sore hari ini, langsung saja kita sudah tersambung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia, Krisania Suhartanto. Halo Kris. Baik, Krisania, bagaimana situasi di sana? Hal menarik apa yang perlu kita ketahui pada sesi Business Talks, khususnya di segmen Inspirational Speech, dan bagaimana juga suasana educational class yang berlangsung pada sore hari ini? Silakan, Kris. Baik, Bunga dan pemirsa, saat ini, betul sekali saat ini sedang berlangsung educational class, yang dimana di belakang saya ini sedang berlangsung sesinya Ralinsyah. Namun sebelum kita membahas terkait isi dari educational class, mungkin saya akan sapa dulu nih para peserta yang ada di belakang saya. Horas Medan! Horas! 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 Kalian dari mana sih? SMA Negeri 3 Medan. Oke, sekarang pemirsa aku akan nanya, kira-kira bagaimana pendapat kamu terkait LPS Financial Festival ini? Menurut saya, festival ini sangat menarik dan bagus. Kalau bisa, setiap tahunnya acara ini selalu ada di Medan dan di kota-kota lain. Terima kasih. Oke, lalu kalau misalnya menurut kamu, Kak, narasumber siapa sih yang paling kamu inget, yang paling kece di acara ini? Oh, pastinya dong Kak Ralinsyah. Soalnya menarik banget Kak Ralinsyah tuh. Kenapa tuh menariknya? Boleh ceritain nggak? Karena dia tuh auranya dan kecantikannya tuh sangat buat orang tuh terpikat gitu. Mahal ya, mahal ya. Mahal banget. Oke, lalu menurut kamu, Kak, insight apa sih yang paling menarik dari seluruh acara LPS Financial Festival ini? Salah satunya insight yang saya dapat itu dari Mbak Ralinsyah, yaitu katanya kalau kita itu mulai berkata cukup dengan posisi kita yang tren-tren muda zaman sekarang dan fashion zaman sekarang yang buat boros dompet, menurut saya insight tersebut sangat berguna. Selama ini berarti kamu boros? Sedikit. Oke, lalu kalau kamu berarti udah mulai nabung belum sekarang? Udah pernah coba nabung Kak, cuman belum yang bisa selalu nabung gitu. Jadi habis LPS Financial Festival 2025 ini kamu siap untuk selalu nabung dengan rutin? Insya Allah siap. Oke, kalau kamu gimana harapannya dengan adanya acara ini? Nah tadi kan juga ada materi tentang menabung ya Kak. Nah jadi harapan saya itu semoga saya bisa lebih menyisihkan uang jajan saya untuk tabungan saya. Karena tabungan itu penting buat diri kita. Misalnya kita ada perlu apa-apa, ada tabungan gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya. Bye-bye. Ya pemirsa, sungguh luar biasa antusias dari para peserta LPS Financial Festival 2025 ini. Dan kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana sih isi dari EduClass ini, di mana ya seperti ketahui bahwa di belakang saya ini adalah kelasnya Ralinsyah, seorang artis senior yang sudah malang melintang di layar kaca pemirsa. Mungkin pemirsa juga di rumah tahu. Dan di sana dia membahas dengan topik utama beauty in budgeting, di mana sempat dikatakan juga tadi bahwa Ralinsyah ini mengatakan bahwa kita harus belajar untuk berkata cukup. Karena di dunia seperti sekarang ini banyak sekali lifestyle yang ada. Dan bahkan sebenarnya itu sebuah kebutuhan tersier. Ya sebenarnya kalau misalnya tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Banyak sekali lifestyle yang justru membuat boros. Jadi berkata cukup untuk diri sendiri itu penting. Dan kemudian pemirsa, untuk di sesi sebelah saya, jadi saat ini terjadi 2 educational class secara bersamaan. Yang lainnya adalah sesi dari content creator asal Medan, Gendi November, yang mana dia berkolaborasi dengan Bank Sumut dan membawakan tema membangun lifestyle yang tetap up to date dengan kantong yang tetap aman. Pemirsa, banyak para peserta yang sudah mulai datang dari pagi hari tadi
Walaupun pagi hari tadi sempat hujan, bahkan hujan deras di Medan ya, namun mereka tetap semangat. Bahkan 1 jam sebelum acara mulai, yakni jam 10.30, mereka sudah memadati main hall dan main hall sudah ramai sekali. Bahkan tidak sedikit diantaranya yang bahkan harus berdiri di pinggir-pinggir karena tidak kedapatan tempat duduk. Adapun mereka datang untuk menyaksikan Business Talk, rangkaian acara LPS Financial Festival yang pertama, di mana diisi oleh narasumber-narasumber kece, mulai dari Wali Kota Medan, Riko Waas, kemudian Bupati Deli Serdang, Dr. Haji Asriluddin Tambunan, Direktur Utama PT Inalum, Melati Sarnita, Ketua Kadin Sumatera Utara sekaligus Komisaris Bank Sumut, Firsal Vieral Mutiara, dan tentu saja founder dan chairman dari Citicorp, Khairul Tanjung. Di mana pada kesempatan tersebut, Khairul juga membagikan bagaimana ia harus membagi waktu agar dia bisa sukses seperti saat ini. Dan berikut kutipannya. Bagaimana membagi waktu, membagi prioritas, tadi saya sudah katakan. Kalau mau berhasil, harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pertanyaannya, apa ada yang harus dikorbankan? Tidak ada. Anda harus sekolah dengan baik, lulus dengan nilai istimewa, dan usaha Anda juga harus sukses. Berarti apa? Ada pengorbanan di dalamnya. Apa pengorbanannya? Waktu, tenaga, pikiran. Ya, mungkin Anda gak punya waktu main, mungkin waktu tidur Anda kurang, ya, mungkin Anda tidak punya waktu untuk scrolling TikTok, ya. That is the life, ya. Nggak ada kesuksesan secara persuma, ya. Tadi sudah ada di film itu, kesuksesan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Dia harus diperjuangkan, ya. Tidak mudah, ya. Dengan keringat, ya, air mata, sometimes perlu juga dengan darah. Jadi untuk anakku tadi tidak ada ya prioritas, dua-duanya prioritas dan Anda harus rela berkorban untuk kesuksesan Anda. Dan pemirsa, tentu acara nggak berhenti sampai sini. Di malam hari nanti, Regale International Convention Center akan diramaikan dengan penampilan dari Judika dan Setia Band. Sehingga para peserta ini bukan hanya ilmu terkait finansial yang juga terpenuhi, melainkan juga have fun bareng. Dan acara ini pun menjadi penutup kemeriahan LPS Financial Festival 2025, di mana secara total diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari Medan dan juga kota-kota di sekitar Medan, pemirsa. Pemirsa, acara LPS Financial Festival 2025 ini merupakan penyelenggaraan bersama Transgroup, yakni CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, CXO Media, Hai Bunda, Beauty Indonesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7, Insert Life, dan didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dan acara ini juga merupakan rangkaian berdirinya LPS selama 20 tahun. Adapun pemirsa, acara LPS Financial Festival 2025 ini juga menjadi bukti bahwa belajar finansial gak harus ribet, gak harus kaku, tapi bisa dilakukan dengan cara yang fun. Sampai berjumpa di acara-acara seru lainnya. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis CNBC Indonesia Krisania Suhartanto atas laporannya langsung dari LPS Financial Festival 2025 di Medan. Selamat bertugas kembali Krisania, jaga kesehatan selalu.